Udah putus? Jujur frustasi sih. Please, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu harus makan. Siapa tak kenal dia, boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong. Lost contact, ya artinya udah gak hubungan dong. Udah putus. Mending gak usah sekalian, nyerah. Aku nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak kontekan. Apalagi di era sekarang, bukan era zaman dulu yang kita emang zaman dulu nggak bisa kontekan. Itu tuh suatu hal yang wajar. Kita harus pakai surat dan lain-lain. Zaman sekarang, oh my god, there's a lot of way for you to contact me. Jadi kayak ngapain? Aku bisa gila nggak nih? Tapi aku pasti kayak I will be so worried, terus kayak bakal cari kesana kesini untuk dapetin maksudnya information about him gitu, kabarnya kayak gimana, dia lagi apa atau apa gitu, karena lost contact gak enak banget, gak suka. Nggak bisa, sorry banget nggak bisa. Pertama, orangnya nggak bisa LDR. Kedua, kalau misalkan dia udah nggak bisa di reach juga, udah nggak bisa kayaknya udah langsung bye. Mungkin aku bakalan mikir kayak udah putus kali ya kita, gitu deh kayaknya. Tergantung lost contact-nya gimana sih. Kalau misalkan seminggu nggak kontak-kontakan sama sekali, ya mohon maaf bro, ini masih berhubungan apa enggak gitu. Biasanya kalau dalam sehari ya secukupnya aja gitu, nggak yang kayak sayang kamu di mana lagi apa, udah makan belum, please aku nggak mau kehilangan kamu, kamu harus makan nanti kamu mati gitu, nggak yang kayak gitu sih. Sedih sih kalau lost contact, apalagi mungkin loss-nya tuh lama banget, mungkin bisa sampai kayak 2 bulan, 3 bulan gak ada kabar sama sekali. Tapi pastinya yang pertama ya dicari ke keluarganya, mungkin ke rumahnya, kira-kira dia kenapa, apakah dia baik-baik aja atau enggak. Tapi kalau sampai gak nemuin jawaban juga di sana, jujur frustasi sih dan bingung gitu, kira-kira harus ngapain, harus gimana gitu, karena bener-bener gak tahu juga hubungannya bakal berjalan seperti apa gitu kalau kita nggak ada komunikasi satu sama lain gitu. Jadi ya dicari dulu lah pasangannya sampai ketemu gitu, baru diomongin kira-kira mau ngapain setelah itu. Kalau aku harus lost contact, aku pasti bakal send one last message yang bener-bener kenapa aku nggak boleh ngobrol sama dia lagi, kasih dia answers aja sih basically. Kalau dia ada pertanyaan kayak gitu yang dia mau tanya aku udah langsung jawab aja buat dia. So aku palingan kasih this person satu letter lah, kayak Nuke juga. Sedih banget lagi. Ya gimana ya, kalau kayak anak zaman sekarang suka apa tuh namanya backstreet ya. Ya maksudnya kalau emang ternyata patut untuk diperjuangkan, tetap kontak-kontakan gak masalah sih. Tapi kalau emang udah nggak banget, ya lebih baik jangan. Apalagi kalau toxic relationship. Kalau aku misalnya lost contact dengan pasangan aku, ya sebisa mungkin cari cara untuk get in contact lagi. Gimana ya? Ya sedih iya, tapi ya life goes on. Kalau misalnya aku nggak bisa kontak pasanganku, aku pasti akan cari terus berusaha untuk bisa kontak sih. Dan maksudnya aku ngerasa itu adalah ujian yang sesungguhnya ya. Kalau misalnya kamu terus mencoba, kalau misalnya kamu nyerah ya berarti kamu nggak suka beneran. Dan maksudnya kontak tuh kan tergantung berdua gitu. Kalau misalnya kita udah sama-sama pengen mau, pasti bisa apa ada caranya. Apalagi zaman sekarang. Aku bakalan ngejar-ngejar. Tapi kadang-kadang ada di masa yang kayak, ya udah deh, let it go aja, ikhlasin aja. Kalau misalnya belum selesai hubungannya dan masih baik-baik, pasti aku hancur, sedih banget sih. Cuman dengan lost contact itu kan artinya itu juga jawaban. Jadi aku mau nggak mau harus move on. Punya teman segudang karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong. Setengah-setengah hati. Kayak mending udahan aja sih. Nggak akan bener asli capek-capekin waktu. Maksudnya buang-buang waktu, capek-capekin diri, buang-buang energi juga. Bye deh, nggak usah. Aku kalau jalanin hubungan nggak mau yang setengah-setengah, karena karena apa yang kalau dijalanin sesuatu yang dijalanin setengah-setengah tuh bakalan nggak bisa, hasilnya nggak bakalan bisa sukses sih menurut aku. Jadi mending nggak usah deh, mending nggak usah yang kayak
mumpung gue lagi kosong, ya udah deh gue pacaran sama si ini, gue pacaran sama si itu. Enggak, mending sendiri aja. Kalau misalnya setengah hati menurut aku itu nggak adil buat pasangan kita gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa cinta dia sepenuh hati, ya siapa tahu ada orang lain yang bisa gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ya jangan egois gitu. Kadang-kadang kita butuh karena kita lagi ngerasa kita butuh. Padahal sebenarnya yang penting adalah perasaannya orang itu gimana gitu. Kalau orang itu menderita kan nggak adil buat mereka. Nggak usah dilanjutin, simple. Menurut aku kalau ngejalanin relationship tapi setengah-setengah, nggak banget ya. Kalau misalnya apapun yang aku lakuin dalam hidup aku pasti ngelakuinnya 100%, dan kalau ngelakuin setengah-setengah ngapain gitu. Mending nggak sama sekali. Mending nggak usah dijalin sama sekali kalau aku. Kayak kalau misalnya jadi ya 100% atau enggak sama sekali, jadi nggak usah setengah-setengah. Kayak menurut aku soalnya itu buang-buang waktu juga. Terus kayak orang yang kita jalin hubungan itu juga kasihan juga kalau misalnya kita nggak 100% ke mereka gitu. Jadi daripada membuang waktu dan energi satu sama lain, mending dari awal nggak usah aja. Aku nggak mungkin sih ngejalin hubungan atau pacaran gitu setengah hati, karena menurut aku kalau udah pacaran berarti aku udah komitmen dan udah mau full ngasih perhatian aku ke satu orang. Kalau aku di posisi boy, aku pasti bakal usahain move on dulu. Bener-bener lupain my ex-girlfriend, terus pas udah lupa, mungkin coba lagi deh dengan orang baru. Lebih baik udahin sih. Maksudnya aku lebih baik mencari dan mengumpulkan nyali untuk mengatakan diudahin aja, karena kasihan anak orang, ya nggak sih? Ya gimana pun juga kalau masih ada rasa apapun gitu yang nyangkut di diri kita, kayaknya akan sulit sih buat terlepas dari suatu hubungan gitu sama siapapun gitu. Jadi ya jalin aja sampai segimana kalian ngerasa apakah sudah cukup atau ngerasa itu emang harus diperjuangkan terus untuk ke jenjang yang lebih serius. Itu ada pada diri kalian masing-masing sih, pada diri masing-masing gitu. Jadi ya apa ya, balik ke kalian sih untuk menilai apakah itu layak untuk dilanjutin atau tidak. Nggak ada salah mencoba sih, tapi kalau emang nggak cocok ya nggak cocok, jangan dilanjutin. Emang lebih baik kalau misalkan masih belum sure sama perasaannya, mendingan jangan serius-serius dulu. Punya teman segudang karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong. Kalau seseorang posesif itu lumayan kelihatan mungkin di awal-awal pas fase perkenalan dan juga awal-awal misalnya dating, sifat orangnya posesif itu udah kelihatan, ya aku ngehindar dari orang itu, jadi nggak usah dilanjutin ke fase yang lebih serius kalau misalnya mereka posesif. Soalnya aku nggak suka banget diposesifin, dan aku juga seseorang yang nggak memposesifkan seseorang lain. Sebenarnya aku nggak ada masalah sih posesif, tapi ada timbal baliknya gitu. Misalnya lo udah banyak aturan, udah posesif segala macem, tapi feedbacknya bagus lah, minimal setia. Kalau yang punya pacar posesif kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan posesif itu berarti nggak pede dong, nggak percaya, insecure kan berarti. Jadi menurut aku kayak mending nggak usah deh. Aku jadi posesif juga. Weh, adil bro. Nggak mau banget, nggak bisa. Sorry, lo posesif, gue pergi. Aduh, capek banget deh, udah deh nggak usah. Menurut aku tergantung sih, aku juga suka diposesifin, tapi kayak tergantung levelnya segimana gitu loh. Kalau sampai kayak ngatur terlalu parah sampai ngeganggu aku sih, aduh capek banget. Karena menurutku ya seperlunya dan sewajarnya aja. Menurut aku suka diposesifin karena kayak aku ngerasa diprotek gitu loh. Tapi kalau berlebihan jadi kayak apaan sih gitu. Tinggalin. Nggak, aku nggak bisa, karena kalau posesif artinya tidak ada kepercayaan, dan kalau tidak ada kepercayaan artinya tidak bisa melanjutkan hubungan. Karena apa hubungan tanpa kepercayaan? Ya aku nggak mau sih, maksudnya aku jangan juga, kadang-kadang kita bangga pacar kita posesif karena berarti dia butuh banget kita, tapi sebenarnya kita cuma memuaskan kayak egonya dia aja gitu. Jadi menurut aku ya janganlah, biarkan kita terbang masing-masing gitu. Sebenarnya ada banyak definisi ya posesif itu yang seperti apa gitu, tapi kalau posesif yang masih dalam batas
wajar untuk diri aku sendiri masih oke banget gitu. Tapi kalau emang udah sampai posesifnya mengekang terus kayak membuat kita nggak bisa menjalani kehidupan kita dengan nyaman bahkan sebagai diri kita sendiri, kayaknya itu perlu dipertanyakan sih. Oh no, big no. Aku nggak suka dilarang, aku pun nggak akan ngelarang pasangan aku. Mau dia sebaik apapun tapi posesif, nggak masuk kriteria baik. Kalau aku punya pacar yang posesif, dia tuh ada reasons-nya. Dan menurut aku tuh, aku pernah ada di relationship yang mantan aku tuh posesif. Dan dia posesif itu karena insecurities-nya dia. Dan aku nggak lihat dari sisi aku nggak lihat dari sisi dia. Aku cuma mikirin aku sendiri. And in my position, aku merasa itu kayak terlalu susah buat aku. Dan I guess you can say buat nggak sakitin dia, misalnya aku lakuin sesuatu yang dia nggak suka terus dia jadi posesif, dan aku nggak suka kalau cewek posesif. So yeah, of course aku harus end the relationship. So ya gitu sih. Nggak mau juga sih, karena menurut aku ada bedanya posesif dan protective gitu. Jadi kalau misalnya dia protektif atau apa namanya, ya perhatian ini itu nggak apa-apa, masih wajar. Tapi kalau misalnya udah di luar batas wajar, udah jadi posesif gitu, kayak nggak mau juga gitu kalau tanpa beralasan. Kalau misalnya protektif ini itu ada alasannya kayak yang masuk akal juga, oh oke, I can understand gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya males juga gitu, karena I wouldn't do that ke pasangan aku, dan aku juga expect untuk dia nggak melakukan itu ke aku. Punya teman segudang karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong. Mungkin kayak anak-anak kebanyakan ya, healing ke Bali, nggak tahu sih kemana ya. Ya pasti menenangkan diri sendiri sih dan pikiran gitu untuk bisa mengobati luka-luka yang mungkin terasa gitu karena putus cinta. Aku biasanya waktu itu sempet healing, meditasi, kayak mendapatkan jati diriku lagi, kayak fokus ke diri lagi, ke diri sendiri lagi gitu. Pertama cari kesenangan sendiri ya, move on deh habis itu. Ngapain sih, di rumah aja nangis, tidur. Udah, nggak tahu mau ngapain. Sedih-sedih aja. Iya galau ya, nggak munafik, pasti galau dulu. Tapi habis itu ya udah just have fun. Yang aku lakukan setelah putus cinta adalah merasakan dan menikmati sedihnya dulu. Bener-bener galau itu dinikmatin sampai aku batasin kayak, oke, nih nangis-nangis seminggu, nangis-nangis 2 minggu. Abis itu udah move on with your life. Jadi kayak kelarin dulu sedihnya, rasain dulu sakit ya, validasiin dulu rasa yang emang kayak hancurnya, baru kita bisa move on. Jangan malah kayak enggak, harus berusaha bangkit, lelah. Nggak akan bisa bangkit kalau masalah hati yang hancur belum kelar. Pertama nangis pasti. Kedua terus cerita-cerita sama teman-teman. Kayak kita harus punya banyak teman. Memperbaiki diri, introspeksi diri, lebih fokus ke diri sendiri, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, untuk hubungan ke depannya bakal lebih lancar. Pertama ya, aku tuh biasanya kalau putus aku udah tahu ada jalurnya bakal putus. Misalnya ya, kalau relationship-nya udah mulai going downhill, aku tuh pasti udah ada rasa that itu kita bakal putus one day. Aku siapin mentalnya udah dari long time aja. Aku nggak tahu kapan putusnya, tapi aku udah harus siapin. So by the time aku putus, aku udah nggak sedih. Aku lebih ke, ya udahlah, it happen. Kalau aku putus, ya udah berproses aja sih. Pasti ada fase sedihnya, ada fase marahnya, ada fase nangis-nangisnya segala macam. Tapi at the end of the day ya harus tetap berjalan aja. Kalau dari pengalaman sebelumnya, kalau misalnya putus cinta, aku akhirnya jadi lebih fokus ke diri sendiri aja. Aku nggak langsung cari pasangan baru atau deket sama yang baru gitu. Aku lebih baik punya waktu untuk diri sendiri, untuk introspeksi, terus untuk ngembangin diri sendiri. Dan aku juga jadi punya waktu lebih banyak kan untuk hobi aku, untuk teman-teman aku, semuanya, aktivitas lainnya. Jadi aku lebih fokus ke situ aja. Jadi aku lebih fokus buat diri aku sendiri, jadi aku prioritasin diri aku sendiri lagi gitu.
cinta ini kan pasti diberi, misalnya aku pacaran sama seseorang terus putus cinta. Cinta ini diberi dari satu sumber, yaitu perempuan ini. Ya aku cari cinta dari teman-teman dekat aku, kita main bareng, kita spend time bareng, kita hangout dan lain-lain. Jadi nggak terlalu fokus ke kegalauan itu, tapi selain itu juga aku bukan tipe orang yang gampang galau, karena menurut aku kalau misalnya aku mau pacaran dengan seseorang atau ada orang spesial dalam hidup aku, orang itu menambah kesenangan dalam hidup aku, tapi aku sendiri udah dalam fase yang stabil dan senang dan bangga dengan diri aku sendiri. Jadi ya kalau misalnya mereka pergi, ya kesenangan tambahan yang hilang, bukan kesenangan dari akunya yang hilang. Jadi ya tetap ngejalanin hidup aku dengan happy. Nama gue Boy, dan ini catatan hidup gue. Ini approve. Mantep nih, cantik banget lagi. Hai Boy, apa kabar? Aku kangen sama kamu. Peluk cium aku buat kamu, Nuka.